pembelajaran bahasa Arab itu salah ya? Awalnya tadi kamu katanya nggak mau itu dulu. Yang tadi apa tuh? Tahu nggak sih guys, gitu kata kamu. Tapi ini bagus sudah Nur itu Nur. Tapi aku lupa teh pertanyaan. Bahasa Arab itu kelar udah gue mah. Iya udah lanjut aja langsung pentingnya. Tadi yang udah bagus tuh. Apa sih pentingnya pembelajaran bahasa Arab itu kalau menurut Tevita? Kalau menurut aku sih penting ya. Kenapa penting? Penting karena bahasa Arab itu bahasa yang wajib dipelajari sama untuk memperdalam agama Islam juga. Kalau menurut Tevita pembelajaran bahasa Arab itu penting nggak? Penting dong, kan sholat, zikir juga menggunakan bahasa Arab kan? Nggak mungkin menggunakan bahasa Indonesia, ya nggak? Seperti kitab suci Al-Quran kita yang menggunakan bahasa Arab. Ini dulu deh, kok kayak gini sih batal menghalangi. Terus berarti pembelajaran bahasa Arab itu merupakan pembelajaran yang sangat penting ya untuk anak didik, anak peserta didik. Gak cuma untuk anak-anak juga sih kalau menurut aku, untuk semua Kalangan juga wajib dan penting juga. wajib dan penting untuk bisa berbahasa Arab. Karena Iya. bahasa Arab juga kan sebagai bahasa internasional, Jen. Bukannya pembelajaran bahasa Inggris yang internasional? Iya kan bahasa Arab juga harus internasional dong, ya nggak? Ya untuk di kalangan umat muslim pastinya. Betul. Iya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana cara paling efisien untuk mendidik peserta didik dengan menggunakan pembelajaran bahasa Arab? Apanya nih metodenya bukan? Metodenya? Iya. Menanamkan bahasa Arab Ya. terhadap peserta didik. Cara kalian gitu menanamkan pembelajaran bahasa Arab. Contohnya kayak pakai apa gitu? Contohnya. Metodenya gitu. Metode, misalkan metode Susun gitu metode atau apa? metodenya. Metode paling efisien gitu untuk peserta didik. Kita mau jawab? Kalau menurut aku sih kayak semacam melalui audio ya, metode audio. Kayak misalkan nih kayak mendengarkan dari YouTube. Itu kan juga bisa kan melalui audio, kayak lewat rekaman, kita lewat CD. Itu juga bisa metode audio. Apalagi kayak semacam semenjak pandemi Covid ini kan ya. Iya, Jadi semua harus Jadi dari melalui ya, HP. betul. Jadinya kita juga harus upgrade gitu, nggak kudet Nggak gitu. Tapi kan gak cuma sekedar audio aja, ada yang lain juga. Ada Iya. ada membaca langsung juga bisa kan? Kalau Sistem langsung ya, juga sistem bisa. langsung juga bisa. Jadi kita harus bertatap muka langsung dengan pengajarnya gitu. tapi kan sekarang lagi pandemi Pandemi. pandemi Covid. Tapi kan sekarang lagi pandemi Covid, pastinya banyak orang tua atau wali murid yang emang nggak mengizinkan anaknya untuk tatap muka atau berkumpul di dalam suatu Nggak boleh ruangan. kerumunan. Sebenarnya metode selain audio atau video itu atau baca secara langsung kan, yang benar-benar efisien banget gitu buat menanamkan pembelajaran bahasa Arab kepada anak itu seperti apa? Ini apa jawabannya? Iya, ngapain lagi dari Selain audio dia nanyanya apa dong? Metode Jadi Injang, kamu nanya salah. Jadi Metode. di era pandemi ini tuh ya di era pandemi ini paling cocok tuh apa? Paling cocok harusnya, jangan selain ini aku ini bagaimana cara kalian menanamkan? Pertama kan penting menanam sama metode. ya Itu kan kayak menanamkan caranya gimana menanamkan. Contohnya kan dengan hal-hal kayak sholat. bagaimana cara kalian? Ini lanjut lagi. ya udah ya udah kita nggak apa-apa tuh langsung Bagaimana potong, cara kan? kalian menanamkan bahasa Arab pada peserta didik? Contohnya ya. Ya, Contohnya apa teh? Contohnya tuh
Ya bisa dengan pertama mungkin ya sholat dengan zikir ya kan mendisiplinkan ya. iya Benar. Bisa juga kan kayak semacam doa-doa sama kayak surat-surat pendek, baca surat-surat pendek kan juga itu bisa termasuk. Kan kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu sorof dan ilmu nahwu. Menurut kalian itu yang paling penting harus dikuasai terlebih dahulu, ilmu sorof atau ilmu nahwu? Kalau buat aku ya, Iya. kalau buat aku pribadi sih ilmu sorof ya, karena ilmu sorof itu ilmu yang kayak lebih ke mufrodat, kosakata yang kita pakai sehari-hari gitu. Jadi kita jadi agak cepat hafal juga ke situ, gampang juga buat dipahami, gampang juga buat dipelajari. Menurut kalian Kalau menurut aku ya dia lebih ke sorof gitu. Kalau sorof itu kan dia membahas tentang tadi tapi itu sorof. Ya kalimat tuh nama sorof sih. Nah, ya. Sabar ya, Nun, sabar. susah tau ngerangkai kalian. Itu guys, sejeplak aja dia. Nah, kan dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kalau menurut kalian, Nggak usah, kamu menanya aku aja. Tapi itu kan udah. Kalau menurut Telita gitu. kalau menurut Talita pentingnya Ya kalau menurut aku lebih penting ilmu nahwu dong. Kan ilmu nahwu. iya, karena kan dia membahas tentang kalimat-kalimat atau kata-kata ya. Hujat. Kalimat temu. dan terima. Oh, berarti ilmu sorof dan ilmu nahwu dalam pembelajaran bahasa Arab itu dua-duanya sama-sama penting dan berperan. Sangat berperan Langsung. dalam bahasa Arab ya betul. Kalau nggak ada keduanya, nggak akan bisa berfungsi ya. Iya, nggak bakal bisa berkalimat bercakap-cakap. Iya, berkalimat juga kan. bercakap-cakap. Berkalimat juga kan butuh juga sama kosakata juga yang bakal ditanyain. Betul. Mana Talita? Aku kan ngira metode. Udah ditanyain metode. Tadi aku udah metode. Ulang. Metode apa sih yang pas digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab? Metode. Kalau buat aku sih lebih pas kalau kan sekarang lagi pandemi kayak gini ya. Iya, Lebih pasnya itu metode audio kayak ngedengerin kayak ngedengerin semacam di YouTube. Ya, di Kan YouTube tuh bisa kan juga dari bisa. rekaman atau video dari seorang guru dikirimkan ke muridnya, itu kan juga semacam kayak audio juga kan. Itu lebih pas sih kalau di area pandemi. Tapi kan juga nggak cuma sekadar audio juga. Kalau menurut Talita, Ya kalau aku bisa juga kan dengan membaca, ya bisa dari buku, kitab-kitab ya kan, Al-Quran dan surat yang banyak lah pokoknya. Gak enak banget sih jawabannya. selain mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof, bukankah kosakata juga penting? Menguasai kosakata juga penting. Nah ini bener, kamu jangan kelihatan kayak melihat ya. Kau menguasai Mana jawabannya ini benar kayak membaca. Iya, membaca. Belum. Iya belum benar ini membaca ya. Membaca. Coba kamu tanya aja. Ulang lagi lah. apa itu? Yang membaca. Menurut aku, Menurut kalau menurut Talita, kalau menurut aku juga bisa dengan metode membaca ya. Membaca melalui seperti membaca buku ya kan, kitab-kitab, Al-Quran itu juga bisa kan. Iya sih, karena kan sekarang lagi sistem kayak gini ya. Iya, sistem Jadi kayak kan bisa buka-buka buku lagi. Buku-buku lagi tanpa harus berinteraksi langsung. Kan sekarang lagi pandemi kayak gini. Jadi Tapi- khawatir kan takutnya menular virus COVID-nya. tapi kan pasti ada aja gitu peserta didik yang kurang mendengarkan kurang merespon guru gitu, kurang merespon gurunya, kayak seperti jika gurunya gitu udah nyuruh coba kamu baca buku ini halaman sekian Jadi itu kalau bagaimana? kalau kayak gitu sistemnya langsung ya. Sistemnya langsung. Cuma kan kalau sekarang lagi pandemi. Jadi balik lagi ke pandemi ya pembicaraannya. Jadi kayak satu kelas misal ada berapa orang, berapa murid. Yang penting jangan sampai adanya kerumunan. Kalau misalkan si anak muridnya kurang mudeng atau kurang terlalu Iya. paham. Mungkin bisa diberi kelompok gitu, minimal dari satu kelas ada 30 orang nih, dikasih per hari 5 orang atau kayak gitu, atau dengan bisa Oh, juga kan bagi dengan bagian. via Zoom gitu. Jadinya tanpa harus kita berinteraksi lagi. langsung. Audio juga ya. Itu sih. Itu aja sih. Lupa dia mau apa lagi gitu. Sorok. Jadi ulang lagi yang Iya, sorof ini. soal ntar diulanuin. Yang
Nah, kan dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada dua hal yang paling penting nih ya di bahasa Arab, kayak ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kalau menurut kalian berdua, yang lebih penting atau yang lebih harus dikuasai dulu itu ilmu sorof atau ilmu nahwu? Enggak, kamu nanya penting nggak sih yang kayak gini? Ya kan, Jadi ilmu jawab penting penting. dong. Ya, aku dulu kali ya kan, soalnya kan nahu kan lebih pendek ya. Kamu baru di perjabaran syaraf yang panjang ya. Jadi itu kan beritanya tadi, dia nanyanya Ian yang kedua. Yang mana sih teh? Yang kedua bukan kamu, yang ini bukan. Apa itu? Yang ini bukan, yang terakhir bukan. Yang terakhir mah itu Belum. bukan yang Apa? yang kosakata. Iya benar. Maaf. Berarti bukan kamu menguasai kosakata juga penting. Itu tuh Oh iya terakhir. benar. Harusnya habis sorof langsung gitu. Iya benar, sorry. Terus ini gimana gitu Orang-orang lagi? sekarang kucing apa tengah? Kita kaget semua nih. Nah, ntar dibikin adegan yang kayak serius kayak tadi tuh. Oh Masuk no. jatuh. Oh no. Oh no. Baru kita ketawa dah. Oh no 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 no. Dia jadi ntar videonya nggak garing. Tapi kalau kata aku mah ya, kita ngebahas kayak gini gitu ya, terus kayak ke pandemi-pandemi gitu, pasti adalah pembahasan gitu ya, tentang kayak ngenekenin bagaimana gitu. Banyak pasti pembicaraannya. Ya udah ayo lanjut kalau Tadi tinggal tinggal ngebahas yang mana? Yang ini terakhir. yang penting kamu Terakhir aja jawaban udah. kita tahu Bukankah aja ya teh. menguasai kosakata juga penting? Kosakata bahasa Arab kan termasuk hal yang paling mendasar atau paling penting banget buat anak peserta didik kita itu menghafalnya. Iya emang penting, iya penting. Karena kan emang ilmu sorof ya. Kosakata ya balik lagi. Itu kan dia prioritas dalam bahasa Arab. Iya, dia sudah Lebih menjadi memudahkan ya, Ya. lebih memudahkan. Kan kalau nahu mah ke kalimat kan. Ya, kalau dia tuh untuk kalimat-kalimat. Kalau sorof kan dia lebih menjabarnya lebih panjang ya teh. Enggak, kalau nahu yang lebih panjang. Nahu. Merasa kalimat ya, anu mana kalimat kayak. Kata cuma kayak Oh, gelas. iya, gelas. Kalau katakan kamu lagi ngapain gitu. Oh iya ya, kalau nahu kan kalimat-kalimat ya. Ya kayak membuat kalimat seperti apa ya, contohnya itu Kamu tanyanya contoh, misalkan contohnya tuh contoh nahu itu seperti apa? contoh nahu misalkan contohnya ya, misalkan nih ya, Nuria sedang berdiri di sana. Nah, itu kan udah menjadi kalimat Kayak ya. Zaidun Iya, qalimun iya, gitu betul. misalnya. Bisa kayak gitu. Kalau kosakata paling mendasar itu apa sih? Ya paling kayak babun, Pintu ya. itu kan udah berdasar ya, Iya, dasar banget. iya. Anak-anak TK pun tahu. Pasti. Babun, pintu ya. Hmm. Apalagi Kursiun. apa banyak tuh ya anak peserta didik kita yang udah diajarin kayak kosakata anggota tubuh kayak ainun, mata, anfun, hidung. Nah, itu bisa juga kan kalau bahasa Arab tuh bisa dengan dilagu-laguin Iya, gitu. dilagu-laguin. Lebih mudah tuh untuk anak-anak gitu belajarnya. Itu sih. Oke, terima kasih untuk pembahasannya. Sama-sama. Semoga pembahasan kali ini kalian